Konflik antara Rusia dan Ukraina memang diketahui hingga saat ini masih berlanjut. Konflik tersebut terjadi sejak 24 Februari tahun 2022 yang lalu, setelah Putin menyampaikan bahwa mereka akan melakukan operasi militer di Kiev. Dalam hal ini, tentunya berbagai negara turut memberikan pendapat mereka terkait konflik Rusia dan Ukraina, entah itu pro maupun kontra dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Presiden Putin di Ukraina. Dilansir dari laman Asia Times, kebanyakan masyarakat Indonesia disebut telah memberikan dukungannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Masyarakat Indonesia menganggap apa yang telah dilakukan oleh Putin merupakan hal yang tepat. Menanggapi hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan sebuah pernyataan dalam kesempatannya berbicara kepada Indonesia. Zelensky terlihat berusaha untuk meyakinkan Indonesia dan mencoba untuk mengubah pandangan pikiran tersebut. Bahkan diketahui juga dalam sebuah webinar, Zelensky juga turut memberikan pertanyaan kepada Wakil Ketua Parlemen Muhaimin Iskandar, yang mana hal ini terjadi ketika dirinya menanyakan kesediaan untuk berkompromi dengan Rusia. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar juga dapat menjawab pertanyaan ini sendiri setelah memahami inti yang dimaksudkan oleh Ukraina. Dalam kesempatan itu juga, Zelensky mengatakan bahwa mereka ingin tetap tinggal di negara mereka sendiri. Bahkan ia juga mengatakan warga Ukraina saat ini tidak menginginkan wilayah siapapun dan tidak menginginkan apapun dari siapapun. Terkait hal ini, menurut Presiden Ukraina, hal yang dilakukan oleh Rusia tersebut adalah sebuah aksi teroris. Sehingga dalam pernyataan tersebut, Zelensky berulang kali mengatakan bahwa tindakan saat ini adalah perang untuk kemerdekaan, dan tentunya perang ini akan berakhir jika kemerdekaan yang diinginkan tersebut telah didapatkan oleh Ukraina. Dalam hal ini, pendiri Ketua PFCI, mantan Duta Besar Indonesia untuk Washington, Dino Jalal, juga turut memberikan keyakinan untuk masyarakat Indonesia. Bahkan menurutnya, dengan prasangka terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa, tidak boleh membiarkan mereka buta dengan sejarah sendiri. Dalam sesi akhir pertemuan, ia juga memberikan perbandingan serangan Rusia di Ukraina dengan perjuangan Indonesia tahun-tahun lalu sebelum kemerdekaan, yang mana berusaha untuk merdeka dari penjajahan Belanda karena terdapat nilai yang melekat pada rakyat untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial mereka. Jika ini telah mengajari kita sesuatu, maka tidak ada kekuatan asing, betapapun kuatnya, tidak akan pernah bisa menahan atau menundukkan kehendak bebas dari negara lain. Ia juga menambahkan bahwa menurutnya hal ini merupakan sebuah pembelajaran penuh yang harus dipahami. Selain itu, Zelensky juga telah mengatakan bahwa saat ini Ukraina tidak pernah menjadi bagian dari blok manapun. Bahkan saat ini, Zelensky juga menegaskan bahwa pihaknya juga telah memutuskan untuk bergerak sendiri. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, akan menyapa masyarakat Indonesia secara daring dalam forum yang diselenggarakan oleh Komunitas Hubungan Internasional di Indonesia dan Asia Tenggara atau Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Dino mengatakan, kegiatan ini merupakan pertama kalinya bagi Presiden Zelensky menyapa langsung masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara di tengah perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Dino menuturkan, masyarakat Indonesia perlu dengan jelas mengetahui realitas peperangan yang sedang terjadi di Ukraina. Dino berharap sambutan Zelensky didengar oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya di Asia Tenggara. Ia menuturkan apa yang terjadi di Ukraina menimbulkan dampak sistemik, baik secara politik dan ekonomi, untuk negara-negara di dunia termasuk Indonesia. FPCI akan menggelar dialog daring dengan Zelensky dalam forum publik yang berjudul Dari Hati ke Hati, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyapa Indonesia. Rusia dan Ukraina telah mengadakan pembicaraan sporadis sejak Moskow melancarkan invasi pada 24 Februari tahun 2022 yang lalu. Akan tetapi rentetan dialog itu tidak membuahkan hasil nyata, terutama soal penghentian invasi, hingga akhirnya kedua belah pihak memutuskan menghentikan perundingan. Meski begitu,
Zelensky menegaskan tidak mungkin menghentikan perang tanpa melibatkan semacam diplomasi. Adapun Rusia masih terus menggempur Ukraina, terlepas dari hujanan sanksi dan boikot internasional. Rusia bahkan mengklaim kemenangan besar di Mariupol setelah menguasai pabrik baja Azovstal yang menjadi benteng pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota pelabuhan Ukraina. Zelensky bahkan menuding Rusia terang-terangan melakukan genosida di wilayah timur Ukraina, di mana pasukan Moskow akan mengepung Donbas dan juga sekitarnya.